Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai proyeksi peta. Sebagaimana kita ketahui, bumi kita memiliki bentuk yang bulat seperti bola. Kemudian para ahli kartografi mencoba untuk mengubahnya menjadi bidang yang datar. Tentu saja ini bukan persoalan yang mudah. Nah, inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan cara yang digunakan untuk memindahkan sistem paralel dan meridian atau sistem lintang dan bujur dari permukaan bumi yang lengkung ke bidang yang datar. Jadi kita membayangkan bola yang kita miliki, bagaimana caranya agar berubah menjadi datar. Secara teknis bagaimana melaksanakan proyeksi peta ini? Yang paling mudah untuk kita cerna adalah dengan kita mengibaratkan dari dalam bumi itu ada sinar yang memancar dan kemudian garis-garis pantai, kemudian semua objek yang ada di permukaan bumi ini akan menghalangi jalannya pancaran sinar dari dalam bumi itu. Nah, kemudian itu yang kita tangkap menggunakan bidang-bidang proyeksi kita untuk kemudian kita salin di dalam bidang proyeksi kita itu. Proyeksi peta memiliki beberapa klasifikasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksinya. Ada 3 macam proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksinya, yaitu yang pertama adalah proyeksi zenital atau azimutal. Ini dalam bahasa Inggris juga sering disebut sebagai proyeksi planar. Jadi proyeksi azimutal atau zenital ini menggunakan bidang proyeksi berupa bidang datar, di mana nanti dia akan diletakkan di salah satu titik. Biasanya dia diletakkan dengan satu titik berhimpit di kutub. Hasil dari proyeksi ini adalah sebagai berikut. Karena titik yang disinggungkan dengan globe itu adalah kutub, maka ketika kita ambil proyeksinya akan menampilkan peta yang semacam ini. Titik singgung ada di pusat kutub, kemudian garis-garis lintang akan berupa lingkaran-lingkaran yang semakin membesar ke arah luar, dan garis-garis bujur akan menjadi garis lurus yang menyebar ke segala arah. Yang kedua adalah proyeksi silinder. Proyeksi silinder menggunakan silinder sebagai bidang proyeksinya. Jadi ibaratnya kita punya kertas yang kita bentuk silinder, kemudian akan kita rekatkan ke globe dan menyentuh area khatulistiwa. Hasil dari proyeksi silinder adalah sebagai berikut. Garis singgung antara silinder dengan globe ada di khatulistiwa, sehingga akan menghasilkan garis-garis lintang dan garis-garis bujur, kedua-duanya lurus yang kemudian saling berpotongan tegak lurus. Jadi yang horizontal adalah garis lintang dan yang vertikal adalah garis bujur. Sedangkan yang ketiga adalah proyeksi kerucut atau conical. Proyeksi kerucut menggunakan bidang proyeksi berupa kerucut yang nanti akan disinggungkan dengan sebuah garis di globe yang berupa garis lintang yang ada di wilayah pertengahan atau di lintang sedang.
Untuk hasil dari proyeksi kerucut ini adalah seperti ini. Jadi nanti garis-garis lintangnya akan berupa garis lengkung, sedangkan garis-garis bujurnya berupa garis lurus yang memusat ke salah satu titik. Jadi dari ketiga jenis proyeksi ini kita akan menyimpulkan bahwa proyeksi zenital akan sesuai digunakan untuk wilayah kutub, proyeksi silinder sesuai digunakan wilayah khatulistiwa, dan proyeksi kerucut sesuai digunakan untuk memetakan wilayah lintang sedang. Klasifikasi yang kedua adalah proyeksi berdasarkan letak bidang proyeksinya. Ada 3 jenis proyeksi berdasarkan letak bidang proyeksinya, yaitu yang pertama adalah proyeksi normal atau polair. Letak bidang proyeksinya pada proyeksi normal adalah sesuai dengan kondisi normal, jadi disesuaikan dengan peruntukannya. Jadi misalnya untuk proyeksi yang planar ini menggunakan bidang datar yang dilekatkan ke kutub, proyeksi silinder menggunakan bidang silinder yang diletakkan di khatulistiwa, jadi silinder diletakkan secara vertikal. Kemudian yang kerucut pun juga kerucut diletakkan secara vertikal dengan titik tinggi di kerucut ada di atas kutub. Kemudian yang kedua adalah proyeksi transversal atau azimutal. Pada proyeksi transversal ini, posisi bidang proyeksi ada di 90 derajat dari posisi normal. Jadi, jika kita menggunakan bidang datar, maka bidang datar tersebut akan menyentuh lokasi di khatulistiwa. Kemudian silinder akan menjadi horizontal dalam posisi tidur, dan kerucut pun juga titik tingginya akan berada di atas khatulistiwa. Dan yang ketiga adalah proyeksi miring, di mana nanti di proyeksi miring ini, jika itu merupakan proyeksi yang menggunakan bidang datar, maka titik singgung bidang yang menyentuh globe ada di lintang sedang. Demikian pula dengan proyeksi silinder dan kerucut akan berposisi miring dan akan menyentuh bidang yang ada di lintang sedang. Ini adalah hasil dari proyeksi berdasarkan jenis bidang proyeksinya dan juga posisi bidang proyeksinya. Jadi penggabungan dari kedua klasifikasi di atas semacam ini akan menghasilkan bentuk-bentuk yang agak unik. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, maka kita memiliki juga 3 jenis proyeksi peta. Yang pertama adalah proyeksi equidistance, di mana proyeksi ini akan mempertahankan jaraknya. Nah, contoh dari proyeksi ini ada 2 di sini yang saya sajikan, yaitu ada proyeksi yang dikembangkan oleh Marinus of Tyre dan oleh Werner. Ini adalah proyeksi equidistance yang dikembangkan oleh Marinus, dan di sini kita bisa melihat jarak antara lintang ini sama, equal semua jarak antar lintangnya. Kemudian ini yang dikembangkan oleh Werner, karena bumi yang bulat itu sulit kalau kemudian dibuat penuh dalam bentuk yang datar seperti tadi, maka Werner memilih bentuk yang semacam ini. Namun di sini jarak antar tempat di permukaan bumi setelah diskalakan akan tetap sama. Yang kedua adalah proyeksi konformal atau proyeksi yang mempertahankan bentuk dan arahnya. Contoh dari proyeksi ini adalah proyeksi Mercator dan Lambert. Ini adalah proyeksi yang dikembangkan oleh Mercator. Kita bisa melihat garis-garis lintang di khatulistiwa jaraknya akan berbeda dengan jarak lintang di daerah-daerah kutub. Nah, ini dikembangkan karena dia akan lebih mempertahankan bentuk dibandingkan mempertahankan jarak.
Sedangkan ini yang dikembangkan oleh Lambert, semacam Mercator juga. Jadi ada distorsi pada wilayah-wilayah yang semakin jauh dari titik pusat peta ini. Tidak seperti Mercator, proyeksi ini menggunakan kutub sebagai titik tumpunya, sehingga akhirnya bentuknya tidak bisa berbentuk kotak, namun dia akan menjadi semacam pola kerucut. Yang ketiga adalah proyeksi equivalence atau equal areas. Jadi ini yang dipertahankan adalah luas dari wilayahnya. Nah, contohnya adalah proyeksi Moore-Wright, sinusoidal, dan Goode-Homologin. Ini adalah proyeksi yang dikembangkan oleh Moore-Wright, dan di sini tidak bisa juga membuat dalam bentuk persegi panjang, namun tetap mempertahankan bentuk elips dari bumi untuk mempertahankan area yang sama luasnya. Ini adalah proyeksi sinusoidal, hampir sama seperti proyeksi Moore-Wright, hanya saja di bagian kutubnya lebih runcing. Kemudian yang ini adalah proyeksi yang dikembangkan oleh Goode, yaitu proyeksi homologin. Jadi bumi dipotong-potong semacam kita memotong bola yang dari plastik, kemudian akan menghasilkan bentuk yang semacam ini untuk mempertahankan bentuknya. Ketiga sifat asli yang dipertahankan inilah yang kemudian menjadi syarat menjadi peta yang bagus. Tapi untuk kemudian memenuhi ketiga-tiganya tentu saja akan kesulitan, dan ketiga-tiganya mungkin hanya bisa kita capai. Jadi equidistant, konformal, dan equivalen ini tentu saja hanya bisa kita capai jika wilayah yang dipetakan itu merupakan wilayah yang sempit. Tapi untuk memetakan wilayah bumi secara keseluruhan itu akan menjadi sangat sulit. Yang keempat adalah klasifikasi berdasarkan sumber sinarnya. Berdasarkan sumber sinarnya, maka proyeksi bisa kita bagi menjadi 3 juga, yaitu proyeksi mnemonic, yang dimana di sini sumber sinar berasal dari pusat globe. Seperti apa tekniknya? Di sini kita bisa melihat ada titik sinar dari pusat globe yang mengarah keluar, kemudian sinar tersebut ditangkap, diproyeksikan oleh sebuah garis. Nah, di sini dianggapnya sebagai plane of projection atau bidang proyeksi. Nah, bidang proyeksi ini kemudian diteruskan menuju ke area pemetaan. Jadi gambar akhirnya akan menjadi semacam ini, lingkaran yang ada di atas. Nah, ini sumber sinarnya berasal dari pusat globe. Yang kedua adalah proyeksi stereografik, di mana sumber sinarnya berasal dari kutub. Ini skema sistemnya, di mana dari kutub kemudian sinar akan menyebar menuju ke seluruh bulatan bumi, ditangkap oleh bidang proyeksi dan akan menghasilkan peta di mana posisi garis lintang dan bujur ini sudah berbeda. Jika tadi dalam proyeksi mnemonic jarak antar lintangnya menjadi berbeda-beda, kalau di sini jarak antar lintangnya relatif sama. Yang ketiga adalah proyeksi ortografik, di mana sumber sinarnya berasal dari pusat sinar yang tidak terhingga. Sehingga di sini nanti akan menghasilkan formasi garis lintang yang berkebalikan dengan proyeksi yang pertama, di mana nanti justru di wilayah khatulistiwa nanti akan semakin menyempit jarak antar lintangnya. Demikian penjelasan saya mengenai proyeksi peta, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.